Om Swastiastu. Baik, sebelumnya adapun presentasi untuk student project dari SGD A1 yang dimana berjudul penata laksanaan penyakit Parkinson. Baik, adapun bab 1 pendahulu. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Nilo Amitanusa Putri dengan 3 digit belakang 125. Adapun latar belakang yang dimana Parkinson disease atau PD itu merupakan kelainan dari neurogeneratif kompleks yang berkaitan usia yang ditandai dengan defisien dopamin serta defisit motorik dan non-motorik. Banyak faktor lingkungan dan genetik yang berkontribusi terhadap risiko PD, yang dimana diagnosis penyakit ini terutama ditegakkan secara klinis, meskipun tes khusus dapat membantu dan mendiagnosis banding bentuk Parkinson lainnya. Tanda-tanda patologis Parkinson disease itu adalah hilangnya neuron dopaminergic di substansi nigra atau SN dan pars kompleks atau SNPC atau akumulasi alpha nuklein yang salah lipatan dan inklusif intraseluler yang disebut dengan badan Leview. Ketika pasien pertama kali diagnosis, maka sebagian besar neuron dopaminergic di pars kompleks yaitu telah menghilang dan generasi saraf telah menyebar di daerah lain di sistem saraf pusat atau SSP. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ngurah Bagus Arya Suradana dengan 3 digit NIM terakhir 209. Jadi yang pertama di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa definisi dari Parkinson, lalu bagaimana epidemiologi dari Parkinson, bagaimana etiologi dari Parkinson, lalu ada bagaimana klasifikasi dari Parkinson, bagaimana patofisiologi dari Parkinson, bagaimana manifestasi klinis dari Parkinson, bagaimana diagnosis dari Parkinson, bagaimana penata laksanaan dari Parkinson, dan terakhir ada bagaimana prognosis dari Parkinson. Selanjutnya untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui definisi dari Parkinson, lalu untuk mengetahui epidemiologi dari Parkinson, lalu ada untuk mengetahui etiologi dari Parkinson, lalu untuk mengetahui manifestasi klinis dari Parkinson, lalu ada untuk mengetahui patofisiologi dari Parkinson, lalu untuk mengetahui klasifikasi dari Parkinson, lalu untuk mengetahui diagnosis dari Parkinson, untuk mengetahui penata laksanaan dari Parkinson, dan yang terakhir untuk mengetahui prognosis dari Parkinson. Selanjutnya untuk manfaat dari penelitiannya, yaitu yang pertama menambah wawasan mahasiswa kedokteran tentang Parkinson sehingga nantinya mampu untuk mengenali dan melakukan manajemen yang baik dalam menangani kasus Parkinson, lalu dapat menjadi literatur bagi masyarakat luas sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai Parkinson. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Pratiwinja dengan 3 digit terakhir 218. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah kelainan neurodegeneratif yang sebagian besar muncul di kemudian hari dengan bradykinesia, dan ceritanya satu gejala lain berupa tremor atau kekakuan saat istirahat. Gangguan ini mempunyai permulaan yang lambat tetapi bersifat progresif. Tremor seringkali merupakan gejala pertama dan kemudian dapat dikaitkan dengan bradykinesia dan kekakuan. Ketidakstabilan postur tubuh biasanya terlihat pada tahap akhir penyakit dan dapat berdampak serius pada kualitas hidup. Selain itu, adanya gejala otonom yang mungkin mendahului gejala motorik pada beberapa pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat perkenalkan, nama saya Pandit Putu Sasradi dengan 3 digit terakhir 162. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari Parkinson. Jadi Parkinson ini merupakan penyakit multifaktorial dengan faktor genetik dan lingkungan yang berperan. Usia adalah faktor risiko terbesar untuk PD. Dengan usia rata-rata timbulnya penyakit ini adalah 60 tahun. Penyebab penyakit ini telah dikaitkan dengan penggunaan pestisida, herbisida, dan kedekatan dengan pabrik industri. Beberapa orang telah ditemukan mengembangkan ciri-ciri seperti Parkinson setelah diinjeksi 1-metil-4-fenyl 1236 tetrahidropyridin, di mana bahan kimia ini terakumulasi dalam mitokondria. Para peneliti menemukan bahwa MPTP ini terkait dengan degenerasi sistem nigrostriatal, di mana MPTP ini akan diubah menjadi neurotoksin MPP plus yang merusak sel dopaminergic spesifik di substansia nigra dengan mengamat kompleks mitokondria 1.
Pengungkapan ini memicu hipotesis bahwa racun lingkungan dapat menyebabkan PD. Kesamaan antara MPP plus dan bahan kimia seperti paraquat, yaitu herbisida, dan retonon, yaitu pestisida, keduanya menginduksi hilangnya dopaminergic pada model PD pada hewan. Penelitian telah meneliti hubungan antara paparan zat ini dan risiko PD. Selain itu, faktor-faktor seperti pertanian, konsumsi air, dan kehidupan pedesaan telah dieksplorasi sebagai penanda risiko potensial untuk PD. Namun hubungan antara pengelasan paparan logam berat seperti besi, tembaga, timbal, aluminium, dan seng, dan PD masih belum pasti dijelaskan. Selain itu, pengaruh gen sangat penting karena risiko PD pada saudara kandung meningkat jika salah satu anggota keluarga memiliki kelainan ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Anastasia Carmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari penyakit Parkinson. Jadi penyakit ini merupakan penyakit kedua yang terbanyak setelah Alzheimer. Untuk di Amerika Utara dan Eropa sendiri merupakan negara dengan tingkat risiko Parkinson yang paling tinggi, yaitu sekitar 0,98% sampai 1,94%, disusul dengan negara Asia sebesar 0,018%, dan juga Afrika dengan negara terendah yaitu sekitar 0,01%. Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima se-Asia dan juga peringkat ke-12 di dunia. Parkinson ini lebih sering terjadi pada pria di usia 50 di atas 50 tahun dan angka ini akan meningkat 5 sampai 10 kali pada usia 60 sampai 90 tahun. Pada tahun 2040, prevalensi Parkinson ini diproyeksikan akan meningkat hingga 2 kali lipat sehingga akan menimbulkan beban ekonomi dan sosial kecuali adanya pengobatan, penyembuhan, atau cara pencegahan yang lebih efektif bagi masyarakat. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Edo Niwaditya Madiputra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan membahas terkait manifestasi klinis dari Parkinson disease. Baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis dari Parkinson disease, di mana ada dua, ada yang motorik dan juga ada yang non-motorik. Untuk yang motorik sendiri, itu yang pertama ada tremor atau sering disebut juga dengan resting tremor, karena tremor akan terasa ketika dalam fase istirahat. Lalu yang kedua ada rigiditas, di mana pasien akan merasakan nyeri punggung akibat dari tonus otot yang tidak simetris. Lalu ada bradykinesia, di mana pasien akan merasakan gerakan yang melambat dan juga ada kekurangan pada mimik wajah. Lalu yang keempat adanya gangguan keseimbangan dan juga postur tubuh pasien yang akan sedikit membungkuk. Lalu untuk yang non motorik, di mana yang pertama ada disfungsi otonom, di mana mengganggu sistem tubuh seperti kardiovaskular dan juga gastrointestinal. Di sini juga pasien akan merasakan adanya konstipasi. Lalu pasien juga akan merasakan depresi, merasakan demensia, dan juga adanya gangguan tidur pada pasien. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Arsidi Utami Barsua dengan 3 digit NIM terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis Parkinson. Untuk penegakan diagnosis dari Parkinson adalah diagnosis klinis dengan melihat gejala dan tanda pasien berdasarkan pada anamnesis, pemeriksaan neurologis, serta ada beberapa tes penunjang lainnya. Untuk gejala dari pasien, itu ada gejala motorik utama seperti bradykinesia, kemudian tremor saat istirahat, kekakuan, serta perubahan postur dari gaya berjalan. Nah, untuk gejala lainnya itu ada gejala motorik halus serta ada juga gejala non-motorik. Algoritma dari diagnosis klinis Parkinson terlihat pada gambar, di mana terdapat step 1, step 2, dan juga step 3. Untuk step 1 kita lakukan untuk menentukan apakah pasien memang benar mengalami Parkinson. Kemudian kita lanjutkan dengan step 2, yaitu untuk membedakan antara penyakit Parkinson dengan dengan sindrom Parkinson penyebab lainnya. Bisa Parkinson atipikal ataupun penyakit Parkinson reversible dengan pengaruh obat-obatan. Nah, di sini setelah ditentukan penyakit Parkinson, baru kita lakukan step 3A untuk menentukan apakah terjadinya secara sporadik ataupun karena genetik. Berikutnya terdapat kriteria diagnosis Parkinson oleh MDS yang berdasarkan dari pemeriksaan neurologis klinis, yaitu terdapat satu gejala bradykinesia serta minimal satu gejala motorik lainnya, bisa tremor saat istirahat ataupun rigiditas. Bisa juga keduanya. Dari kriteria MDS ini akan terdapat dua tingkatan diagnosis, yaitu clinically established yang lebih memaksimalkan nilai spesifisitas dan juga clinically probable yang lebih memaksimalkan sensitivitas. Walaupun diagnosis Parkinson didasarkan dari klinis, bisa juga kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti yang terdapat pada slide untuk lebih memastikan diagnosis. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Adnata dengan 3 digit NIM terakhir
079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari Parkinson disease. Jadi, klasifikasi Parkinson dapat dibagi dua, yaitu Parkinson disease tremor dominan dan Parkinson disease non-tremor dominan. Untuk Parkinson disease dominan tremor, ini ditandai dengan kehadiran menonjolnya tremor saat beristirahat. Tremor saat beristirahat adalah gerakan yang ritmik dan tidak disengaja yang terjadi ketika individu yang terkena sedang beristirahat dan biasanya mereda saat melakukan gerakan sukarela. Subtipe ini sering dimulai secara unilateral dan berkembang menjadi melibatkan kedua sisi tubuh ketika penyakit semakin parah. Lalu selanjutnya ada Parkinson disease non-tremor dominan yang hadir dengan spektrum gejala motorik dan non-motorik yang lebih luas, seringkali dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi daripada kasus dominan tremor pada Parkinson disease. Pasien mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan tugas yang memerlukan keterampilan motorik halus seperti menulis atau mengencingkan baju. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk patofisiologi dari Parkinson, di mana badan Lewy merupakan struktur abnormal yang berada pada sitoplasma sel sebagai penanda patologis pada otak penderita penyakit Parkinson. Terjadi juga mutasi gen asinuklein yang merupakan komponen utama badan Lewy dapat ditemukan pada anggota keluarga penderita penyakit Parkinson, di mana penyebab utama dari Parkinson disease ini adalah penumpukan alfa-sin yang meluas pada berbagai bagian otak, terutama pada substansia nigra, di mana penumpukan ini akan menyebabkan degenerasi dan hilangnya kemampuan untuk menghasilkan dopamin pada basal ganglia yang mengontrol tonus otot dan pergerakan. Baik, perkenalkan saya Putra Yudha Lasmitami dengan NIM 210-251-1145 akan menjelaskan terkait dengan patofisiologi. Adapun terdapat beberapa proses yang diperkirakan terlibat dalam progresivitas penyakit Parkinson seperti yang terdapat pada gambar. Yang pertama, adanya pembersihan protein abnormal sehingga terbentuk badan Lewy seperti yang dijelaskan oleh James tadi. Kemudian yang kedua, adanya disfungsi mitokondria yang menyebabkan penurunan ATP sehingga terjadi penurunan energi dan juga peningkatan spesies oksigen reaktif atau ROS. Kemudian dua hal ini akan menyebabkan inisiasi jalur apoptosis yang berakibat pada kematian neuron. Kemudian selanjutnya adanya inflamasi sel saraf akibat ROS yang juga memainkan peran penting dalam perkembangan penyakit Parkinson. Baik, perkenalkan nama saya Putu dan Amalia Putri Budarani dengan 3 digit yang terakhir 065. Next slide. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan penyakit Parkinson. Jadi penata laksanaan penyakit Parkinson ini berbeda sesuai dengan penyebabnya, seperti halnya Parkinson primer ataupun idiopatik. Waktu optimal untuk memulai pengobatan pada Parkinson ini telah menjadi perdebatan. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa durasi penyakit dibandingkan pengobatan ini merupakan penentu utama munculnya komplikasi motorik pada Parkinson. Oleh karena itu, menunda terapi dopaminergic ini berhubungan dengan kualitas yang lebih buruk pada pasien. Strategi integratif yang digunakan untuk mengelola berbagai gejala Parkinson ini mencakup 5 bidang. Di antaranya itu adalah rehabilitasi, terapi, restoratif, maintenance, dan juga surgery ataupun operasi pada pasien. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rehabilitasi. Sebelum memulai terapi farmakologis, pasien Parkinson ini kemungkinan besar akan dirujuk mengunjungi ahli terapi fisik, ahli terapi okupasi, ataupun ahli terapi patologi wicara. Tujuan terapi ini adalah untuk memulai pengelolaan beberapa gejala motorik yang berubah. Jadi dua program ini itu disebut LSFT Loud dan juga LSFT Big, yang secara langsung ini ditargetkan untuk membantu pasien berbicara lebih keras dan juga melakukan gerakan yang lebih besar. Kemudian itu untuk pelaksanaan lebih lanjut dari gejala motorik itu mencakup deep brain stimulation, USG yang terfokus pada yang dipandu oleh MRI, dan juga terapi dengan suspensi enteral, levodopa, dan juga karbidopa. Di mana terapi ini memerlukan penilaian pusat khusus untuk menentukan kelayakan pasien, melakukan prosedur dan juga mengelola pengobatan yang sedang berlangsung dan juga optimalisasi dari perangkat. Jadi pendekatan ini berguna bagi individu dengan penyakit Parkinson yang memiliki gejala motorik yang responsif terhadap pengobatan, namun memiliki komplikasi seperti menstruasi yang tidak teratur ataupun dyskinesia yang tidak responsif terhadap pengobatan. Jadi di brain stimulation dan juga USG yang terfokus ini akan menargetkan talamus yang dapat mengurangi tremor yang sulit disembuhkan dengan pengobatan farmakologis. Kemudian untuk pengobatan untuk gejala non-motorik dari Parkinson itu salah satu contohnya adalah mengobati psikosis pada penyakit Parkinson. Itu bisa dimulai dengan menghentikan pengobatan yang berpotensi berkontribusi seperti antikolinergik, amantadin, agonis dopamin inhibitor, MAOB,
juga terkadang dapat disebabkan oleh levodopa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perawatan farmakologis untuk gejala motorik penyakit Parkinson. Bisa di next slide. Baik, untuk perawatan farmakologis untuk gejala motorik dari penyakit Parkinson ini terutama berbasis pada dopamin, kemudian ada sediaan levodopa, agonis dopamin, dan juga inhibitor monoamin oksidase B atau MAOB. Ini merupakan terapi awal yang berguna. Jadi penggunaan levodopa ini akan memberikan perbaikan yang lebih fungsional, namun meningkatkan risiko terjadinya diskinesia, terutama dengan dosis yang lebih tinggi. Kemudian untuk inhibitor MAOB dan juga agonis dopamin ini dikaitkan dengan pengurangan gejala yang kurang kuat, namun risiko diskinesia ini lebih rendah. Sementara itu, agonis dopamin dikaitkan dengan risiko efek samping yang lebih tinggi secara keseluruhan seperti yang terlihat pada gambar. Itu merupakan terapi-terapi farmakologis yang digunakan untuk mengobati gejala motorik pada penyakit Parkinson. Bisa di next slide, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, sebelum perkenalkan nama saya Brian Setiawan dengan izin terakhir 187. Jadi di sini saya akan menjelaskan prognosis dari penyakit Parkinson. Prognosis penyakit Parkinson itu bervariasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia saat diagnosis. Semakin muda seseorang, maka prognosisnya juga semakin baik. Lalu, keparahan gejala awal. Tingkat keparahan gejala saat diagnosis juga dapat mempengaruhi prognosis. Individu dengan gejala yang lebih ringan, maka prognosisnya juga lebih baik. Lalu yang ketiga, respon terhadap pengobatan. Pengobatan Parkinson seperti dilakukannya obat-obatan dan juga terapi fisik dapat membantu mengendalikan gejala, sehingga prognosis juga baik. Lalu yang keempat, ada faktor genetik. Faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam proses penyakit Parkinson. Lalu yang kelima, ada kehadiran komplikasi. Komplikasi seperti gangguan tidur, depresi, atau masalah kognitif, dan lain-lain dapat memperburuk prognosis penyakit Parkinson. Studi terkini telah menunjukkan bahwa dengan perawatan medis yang tepat, penyesuaian gaya hidup sehat, dan terapi yang sesuai, maka prognosis dari penyakit Parkinson sendiri baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Adapun kesimpulan dari student project kami yaitu, penyakit Parkinson adalah kelainan neurodegeneratif yang sebagian besar muncul di kemudian hari dengan bradykinesia dan setidaknya satu gejala lain berupa tremor atau kekakuan saat istirahat. Berdasarkan WHO, prevalensi penyakit Parkinson di dunia masih cukup tinggi. Penyebab utama dari Parkinson disease adalah penumpukan alpacin yang meluas pada berbagai bagian otak, terutama pada substansia nigra. Diagnosis penyakit Parkinson yang akurat masih menjadi tantangan hingga saat ini karena manifestasi klinis Parkinson yang tumpang tindih dengan kondisi neurodegeneratif lainnya, serta tes diagnosis atau biomarker masih belum memungkinkan penegakan diagnosis pasti sejak tahap awal. Penata laksanaan penyakit Parkinson berbeda sesuai dengan penyebabnya, seperti halnya Parkinson primer atau idiopatik, dipertimbangkan untuk pemberian simptomatik atau bahkan progresif, sehingga pengobatan farmakologi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu dopaminergik dan antikolinergik. Prognosis penyakit ini bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti usia saat diagnosis, keparahan gejala awal, respon terhadap pengobatan, faktor genetik, dan kehadiran komplikasi. Terdapat juga beberapa saran dari kami, yaitu yang pertama, bagi mahasiswa, disarankan dapat meningkatkan pemahaman serta memberikan kontribusi dalam pengembangan mengenai penyakit Parkinson. Yang kedua, bagi profesi dokter, diharapkan agar terus memberikan pengembangan terkait penata laksanaan penyakit Parkinson. Dan yang ketiga, bagi institusi, diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai penyakit Parkinson. Baik, sekian presentasi dari SGDA 1 mengenai penata laksanaan penyakit Parkinson. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih.